kami tetap menghormati semua ini. Dan salah satu kuasa hukum saya adalah juga Pak Abdul Ghafur. Ya, itu salah satu tergabung dalam tim. Ya, tim anti kriminalisasi terhadap kami semua. Saudaraku, pemerhati telematika Roy Suryo mengaku akan menunggu kuasa hukum terkait dengan langkah hukum yang akan ditempuh setelah Roy Suryo bersama 7 rekan lainnya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dari kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Bahkan Roy Suryo secara terbuka ketika berada di depan Mabes Polri menyatakan bahwa dirinya bersama tersangka lainnya meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka tidak menyurutkan semangat mereka untuk terus mencari keadilan. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Yang saya teliti adalah dokumen publik. Ya, jadi ini akan menjadi presiden yang sangat buruk ya. Kalau ada seseorang yang meneliti dokumen publik kemudian ditersangkakan dan kemudian dikriminalisasi. Itu yang sangat buruk. Dan pemerhati telematika Roy Suryo mengaku dirinya akan menunggu kuasa hukum soal langkah hukum yang ditempuh setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Roy ditemui di depan Mabes Polri Jakarta Selatan pada Jumat 7 November menjelaskan untuk langkah hukumnya masih menunggu dan masih akan diikuti semua nasihat, termasuk dari para kuasa hukum yang ada. Roy menegaskan penetapan tersangka terhadap dirinya dan beberapa pihak lain tidak akan menyurutkan semangat mencari keadilan. Ia menyebut akan menghadapi proses hukum ini dengan tenang dan menghormati setiap tahapan penyidikan. Menurut Roy, status tersangka bukan akhir dari proses hukum dan harus dilihat secara proporsional. Ia menyampaikan penetapan tersangka hanyalah bagian dari tahapan penyidikan hingga pembuktian di pengadilan. Bahwa penanganan perkara yang kami lakukan murni proses penegakan hukum. Kemudian seluruh tahapan juga dilakukan secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial. Jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar, serta selalu melakukan cek dan klarifikasi sebelum menyebarkan sesuatu. Mari kita jaga bersama suasana yang sejuk, aman, dan tertib agar ruang publik bisa selalu nyaman dan kondusif.